Tiga WNI yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza dipastikan dalam kondisi selamat di tengah gempuran Israel ke wilayah tersebut. Proses evakuasi tengah disiapkan. Kami akan bahas bersama Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judah Nugraha. Selamat sore Pak Judah. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Pak Judah, kondisi terkini dari tiga relawan tersebut sampai dengan hari ini, kemudian komunikasi yang dibangun oleh Kemenlu dengan tiga relawan tersebut seperti apa perkembangannya, Pak Judah? Ya, Mbak Fani, dapat kami update bahwa Alhamdulillah sejak kita hilang kontak dengan teman-teman relawan Mercy, kami hilang kontak sejak tanggal 18 November yang lalu dan kemudian tanggal 20 Rumah Sakit Indonesia diserang oleh tentara Israel. Dan sejak itu kita hilang kontak dan alhamdulillah tadi malam kami dapat melakukan telepon langsung dengan Mas Farid ya, dan di situ ada juga Mas Fikri dan juga Mas Reza, dan mereka saat ini dalam keadaan selamat. Mereka sudah dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan. Mereka sekarang ada di sebuah madrasah di sebelah Rumah Sakit Eropa yang ada di Gaza Selatan, dan kondisi mereka saat ini aman. Oke, jadi kami konfirmasi kembali, artinya ketiga relawan warga negara Indonesia sudah tidak berada di Rumah Sakit Indonesia ya Pak Judah, dan posisinya sudah ada di Gaza Selatan ya? Ya, terkonfirmasi. Kebetulan baru saja kami menelpon kembali dengan teman-teman relawan dan mereka saat ini kondisinya aman. Oke. Setelah dievakuasi ke Gaza Selatan, selanjutnya skema evakuasinya seperti apa, Pak Judah? Apakah akan kembali ke Indonesia atau bagaimana? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan kantor Mercy di Jakarta bahwa memang pada awal pecah konflik memang mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza, namun dengan situasi yang semakin membahayakan saat ini ya, kita akan melakukan proses evakuasi. Jadi kami mengikut kepada keputusan bahwa akan segera dievakuasi. Nah, kami akan fasilitasi proses evakuasinya. Kita sudah punya pengalaman untuk mengevakuasi 7 WNI sebelumnya, yaitu keluarga Bang Onim dan juga keluarga Mas Hussein. Memang ada banyak kendala yang dihadapi. Pertama dengan situasi keamanan, kedua memasukkan daftar ketiga WNI kita ini nanti, karena untuk bisa melintas di perbatasan Rafah menuju ke Mesir harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait di perbatasan. Nah, upaya perjuangan untuk memasukkan daftar ini memang perlu waktu, kita akan terus upayakan, dan yang ketiga tentu kita terus monitor keamanan di perbatasan Rafah, karena tidak setiap hari perbatasan Rafah buka dan tutup bergantung dengan situasi yang ada di sana. Kita akan upayakan yang terbaik dan secepat-cepatnya. Oke, prediksi upaya pemindahan atau evakuasi ini untuk melewati sampai dengan perbatasan Rafah dan seterusnya berapa lama, Pak Judah? Tentu situasi di lapangan sangat dinamis, kami tidak bisa memastikan tanggalnya. Sebagai contoh, pada hari ini sebetulnya sudah disepakati adanya gencatan senjata yang dimulai pukul 10 waktu Gaza atau pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun kita monitor memang proses gencatan senjata tersebut belum dapat dilakukan. Ya. Ini sekali lagi, ini adalah contoh betapa situasi di lapangan sangat dinamis. Tentunya ketika kita melakukan evakuasi, hal utama yang menjadi prioritas kita adalah keselamatan. Kita harus pastikan bahwa jalur evakuasi menuju ke Rafah aman, dan kemudian sudah masuk dalam daftar, karena kalau tanpa daftar tersebut kita tidak akan bisa melintas masuk ke Mesir, dan kemudian tentunya kita pantau keamanan di border Rafah itu sendiri. Oke, untuk memastikan itu tadi ya, keamanan dari tiga relawan ini. Pak Judah, kita juga ingin konfirmasi apakah yang dievakuasi ini dari Rumah Sakit Indonesia ke Gaza Selatan dan juga kemudian nantinya akan melewati perbatasan Rafah dan sebagainya, hanya 3 WNI relawan atau juga ada warga dari Gaza yang tadinya bersama-sama di Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Tentunya kalau untuk evakuasi selain warga negara Indonesia, kita mungkin tidak
terlibat secara langsung, namun tentunya kalau ada hal-hal yang bisa kita bantu tentu akan kita bantu. Yang sudah kita evakuasi dan kemudian kita tangani langsung adalah warga negara Indonesia dan juga keluarga dari warga negara kita. Sebagai contoh, untuk keluarga Bang Onim, kita ikut mengevakuasi istri beliau, warga negara Palestina. Demikian juga keluarga Mas Hussein, istri beliau adalah warga negara Palestina. Kita juga ikut karena kita tidak memisahkan keluarga. Kita bantu. Namun untuk warga lain, ya, tentu kita tidak bisa terlibat terlalu jauh karena memang sudah diatur bahwa kewenangan kita hanya untuk yang warga negara Indonesia saja. Begitu juga dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza sampai dengan Gaza Selatan 3 WNI saja ya, artinya ya tidak ada warga Gaza lainnya ya. Untuk evakuasi dari Rumah Sakit Indonesia ke Gaza Selatan itu sudah dilakukan beberapa kloter. Ya, berdasarkan informasi yang kita terima bahwa saat ini Rumah Sakit Indonesia sudah kosong. Betul. Seperti itu karena semua penghuni, pasien dan juga tenaga medis sudah dievakuasi menuju ke Gaza Selatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Pelindungan WNI. Kita akan terus update bagaimana perkembangan situasi dari Gaza. Selamat sore, sehat selalu Pak Judah. Sehat selalu.